Oke sih, ini aku mau cerita dikit sih. Sebenarnya nih aku udah pengen bikin video kayak gini tuh udah lama banget coy, dari sekitar, kalau nggak salah, dari Februarian. Sekarang udah Mei, berarti udah 3 bulanan nggak ada progres sama sekali. Terus juga tadi kan aku habis dari luar kan, habis nggarap kan, nggak nggarap TA. Terus juga aku mau ngecek nih, tadi tuh aku bingung mau ngapain lagi. Akhirnya ngecek notepadku kan, ini ada apa aja sih, tuduhnya aku. Oh ternyata tuh di sini ada eh, kayak noteku buat bikin video ini rencananya, tapi nggak pernah nggak pernah dikerjain. Akhirnya aku mikir ya, kayaknya makin banyak yang numpuk-numpuk kayak gini tuh kepala aku jadi makin penuh anjir. Jadi kayaknya nih, mumpung masih ada niat, mending tak kelarin ya, meskipun nggak maksimal. Tapi ya jangan lihat kualitas video bro, tapi dari apa yang disampaikan. Buset. Oke teman-teman, mungkin yang belum kenal, nama aku Fatur. Aku mahasiswa dari kampus di Jawa Tengah ya, teknik informatika lah. Aku tuh apa ya, kayak fokusku tuh di cloud computing cuy. Fokusku di cloud computing. Buat sertifikasiku tuh ada beberapa. Ada Azure ini 2023, Azure fundamental lah yang paling basic. Terus juga ada AWS Cloud Practitioner, dan juga yang paling basic nih aku dapat di akhir 2023. Terus juga di hampir 12 bulan kemudian, di Agustus 2024, aku dapat Solution Architect Associate. Terus di Januari 25, atau baru kemarin ya, awal tahun ini, itu ada SysOps plus. Februarinya itu di AI Practitioner. Nah, terus juga ada yang lain sih, yang ya kayak ini Alibaba Cloud-nya aku Februari akhir, sedangkan AI AWS nih Februari awal. Aku masih ingat. Kalau yang MTCNA ini tuh entah seminggu ini ya, AI practitioner dan MTCNA ini tuh di minggu yang sama cuy. Soalnya aku ngambil examnya tuh, yang ujian AWS ini di Semarang, begitu juga yang MTCNA ini. Aku tuh lagi trainingnya di Semarang gitu. Wait, mukanya aku kurang besar kah? Segini aman ya teman-teman, ini soalnya konten ngobrol nih, bukan konten ngajar nih. Nah, ini aku udah minta tolong ChatGPT buat ngerapihin, jadi ya mohon maklum ya, ini aku males ya cuy, tapi please dengerin dengerin ilmunya lah ya. Ini aku mau share pengalaman pengalaman sama apa ya, kayak gimana cara belajarnya aku buat sertifikasi AWS dan lain-lain. Karena ya kurang lebih itu sama, ada Pilgan, terus juga proctoring kan, terus juga bahasa Inggris. Jadi ya harusnya tuh bisa diimplementasiin di vendor yang lain. Nah, pertama ini apa anjir? Pertama tuh aku ngambil tuh AWS CCP. Jadi CCP ini Cloud Certified Cloud Practitioner ya. Ini sertifikasi AWS level dasar lah buat teman-teman yang baru mulai belajar cloud. Ini paling cocok karena memang nggak perlu technical skill atau hands on experience, nggak perlu itu. Nah, buat karakteristik dari ujiannya tuh soalnya pendek cuy. Nah, terus juga soalnya bahasa Inggris. Sebenarnya ada bahasa Indonesianya, di AWS itu ada bahasa Indonesianya, tapi nanti bakalan jadi aneh cuy. Kayak security group jadi grup keamanan, kan jadi aneh kan. Terus juga kayak instance isi itu instance jadi instance EC2, kan aneh kan. Jadi ya tetap, kalau bisa sih ya saranku tetap pakai bahasa Inggrisnya aja. Terus juga soalnya tuh bener-bener pendek cuy, kayak kayak service IaaS yang ditawarkan sama AWS itu apa ya kan, jelas EC2. Terus juga EC2 ini termasuk IaaS, PaaS, SaaS atau yang lain gitu. Itu kan benar-benar singkat, to the point, langsung kan. Jadi aku kemarin seingatku tuh tahun lalu tuh ya hampir 100% aku memahami bahasa Inggrisnya. Oke, ini perlu note, aku bahasa Inggrisnya tuh remet cuy sebenarnya cuy, nggak pinter-pinter banget ya. Nah, terus juga banyak soal mirip dengan praktis exam. Nah, untuk praktis examnya tuh aku pakai tutorial 7 sama Udemy, Nah, sini banyak nih cuy. Aku coba login dulu. Sebenarnya nggak usah login, nggak apa. Login dulu boleh sih, oke lah. Waduh, wih, kocak kelihatan email aku Jim. Oh nggak apa-apa, emailku sendiri. Wih, mati gue, mati gue, mati gue. Bentar. Ye, kocak bikin panik doang ente anjir. Bentar, kalau gitu berarti Udemy ku pakai yang emailnya siapa anjir?
biar oke nggak apa-apa. Nah di sini tuh banyak materinya ya. Kalau kita coba ya, AWS, CCP, begitu juga di tutorial 7 yang ini. Kalau aku coba login, nah sini ada nih, ada praktis examnya. Jadi kita bisa kayak latihan soal gitu, nyoba jawabannya. Dan ini aku coba tak enroll now ya. Ini juga ada tutorial 7 barangkali teman-teman pengen tempat lain selain Udemy. Nah jadi contoh examnya tuh kayak gini. Nah kayak gini. Jadi ini sebenarnya terlalu susah sih karena di sini kan ada latar belakangnya kan ya. Sebenarnya ini kalau dari sini langsung tuh kemarin sih ingatku ya soalnya tuh sependek ini doang gitu, langsung latar belakangnya tuh nggak terlalu jauh gitu. Ini kan terlalu jauh kan. Sedangkan yang ini kan latar belakang secukupnya aja kan. Keywordnya ya software license, terus juga isi itu instance, berarti tipe isi itu instance yang cocok buat yang apa ya, yang bisa buat ngelink ke lisensi software. Kan kadang ada lisensi software yang ngelink ke MAC address atau mesin ID, mesin address yang sama terus kan ya. Kalau mesin addressnya berubah tuh bakal lisensinya bakal invalid gitu. Jadi bisa langsung ini loh apa soalnya tuh. Nah kayak gini kan langsung to the point banget gitu. Nah nih service mana yang dipakai buat cek governance, compliance, auditing norms. Jadi bisa langsung dijawab. Nah terus ya ini jawaban ini gampang di eliminate. Jadi gampang di eliminate itu contohnya kayak gini cuy. Apa ya ini ya, bentar. Ini susah sumpah, susah tau. Oke, meets governance auditing norms. Kayaknya config nggak sih cuy. Oke, eliminate tuh gini. Jadi anggaplah aku kan nggak tahu kan ya jawabannya apa kan ya. Tapi aku tahu nih CloudTrail ini keywordnya itu API tracking API yang ada di akun kita, berarti bukan terkait governance, compliance, skip. Trusted Advisor nih dia kayak rekomendasi yang dikasih sama si AWS terkait service maupun resource yang ada di akun AWS kita. Menurutku nggak masuk soal. Terus juga CloudWatch ini hanya monitoring, bukan governance maupun compliance. Jadi sisa yang config. Tapi kalau salah anjing kok salah anjir. Oh bentar. Bener cuy, bener ini apa CloudTrail, karena kan buat dimonitoring kan. Kata kuncinya itu ini cuy, account activity. Jadi CloudTrail ini kan dia nge-tracking API kan, berarti bener CloudTrail gitu cuy. Anjing lagi bikin gini segala salah, kocak. Nah gini aja nih, ini aku bisa nih. Anjir. Nah service mana yang masuknya tuh ke storage service ya. Di sini anggaplah kita nggak tahu nih, anggaplah oh itu mah compute service, berarti bukan. Aku coba centangin semua dulu ya. Ini compute service, terus juga SKS ini queue service, dia kayak buat nge-decoupling solution, terus juga ada SNS ini notification service. Udah sisa 2, IFS dan storage. Gitu cuy maksud dari eliminate jawaban gitu. Waktunya cukup longgar, jadi gak kerasa kejar-kejaran. Ini sebenarnya untuk waktu semuanya tuh kurang lebih sama-sama cuy, tapi karena soalnya pendek, soalnya gampang, jadi tuh ngerasa waktunya tuh sisa banyak gitu. Nah buat tips yang namatin yang CCP ini ya, fokus latihan soal, pahami konsep cloud computing teman-teman, terus juga harus menghafal beberapa service core servicenya AWS, karena ya kadang beberapa soal kayak gini kan kita harus tahu kan apa ini IFS, apa ini situ, apa ini SKS, apa itu S3 dan lain-lain, juga keywordnya itu apa, key karakteristiknya itu apa gitu. Jadi seandainya kamu dulu pernah belajar GCP ya tinggal dipelajari aja untuk service versi AWS nya gitu, dan kamu pasti bisa, bener kamu pasti bisa teman-teman. Tapi tetap jangan overconfident, tetap belajar semaksimal mungkin, karena tuh masih banyak yang gagal ketika ngambil CCP ini. Kamu bisa cek di Reddit aja, banyak yang gagal teman-teman. Tapi yang gagal tuh biasanya tuh kayak backgroundnya tuh non IT gitu, jadi kayak dia dari mana gitu, terus mau masuk ke cloud, dia ngambil sertifikasi ini, tapi ya karena dia backgroundnya non IT, dia belajar benar-benar dari nol, jadi mungkin dia nggak memahami
dengan cukup, jadi pemahamannya itu masih kurang gitu. Tapi kalau teman-teman dari IT malah harusnya lebih enak cuy, tinggal memahamin apa itu cloud, terus juga apa itu AWS. Sedangkan kalau mereka yang non IT kan ya harus belajar apa itu IT, apa itu networking, apa itu infrastruktur dan lain-lain. Nah selanjutnya aku tuh pernah ngambil juga solution arsitek associate nih, sertifikasi AWS ku kedua. Aku baru dikasih rezeki ya baru dikasih kesempatannya tuh lulus di Agustus cuy. Sedangkan yang CCP itu di 2023 nih kalau nggak salah tuh aku semester 2an 2024 Agustus nih ya, berarti semester 4an kalau nggak salah. Bener nggak ya? Kalau nggak salah bener sih. Gitulah ya. Nah terus ini di sini tuh ada kuncinya nih, associate. Jadi dia udah menengah dibandingkan cloud practitioner tuh, dia tuh di atasnya cuy tingkat kesulitannya. Terus juga soal dan jawabannya panjang. Nah terus untuk praktis examnya tuh memang enggak terlalu mirip cuy. Kalau yang cloud practitioner ini sebenarnya tuh mirip banget, cuma beda kosakata doang. Kalau aku coba cek AWS di Udemy, aku belum kelar tapi malah yaping kayak gini jir. Bodo amat. Nggak dibawa mati bos, tapi berbagi pengalaman nih, berbagi apa ya, bermanfaat bagi orang banyak tuh dibawa mati. Buset, respecting. Nah sini ada contoh soal dari solution associate. Jadi latar belakangnya tuh bener-bener panjang dan detail, tapi tetap ada yang latar belakangnya tuh nggak penting gitu cuy, kayak bener-bener ngecoh skill reading kita gitu. Nah kayak gini ya, di sini ada apa namanya, ada latar belakang, ada kondisi yang saat ini. Jadi ini kan dia kayak operate ribuan hardware device ya, kayak switch, router, kabel dan lain-lain. Terus juga masing-masing device nih harus ngirim notifikasi ke application communicationnya cuy secara samaan. Oke. Terus wait. Nah, di sini sebenarnya tuh kayak gini tuh kita bisa pakai ini tahu cuy, pakai nyari keywordnya itu apa gitu. Bentar, jangan nangin, ini terlalu susah jir. Ini gampang kayaknya. Ini ya. Dia ngejalanin photo sharing web application yang diakses dari 3 negara yang berbeda. Deploy-nya itu di situ, terus juga situnya di belakang ALB. Dengan regulasi pemerintah sekarang diminta buat ngeblok dari 2 negara dan hanya mengizinkan dari home country. Nah, kayak gini. Sebenarnya tuh kayak gini ya, anggaplah kayak gini. Yang configure security group ini kayak elimination jawaban ya. Kalau yang A ini kayaknya kurang deh, karena security group ini dia nggak ada hubungannya dengan governance. Dia tuh hanya sebenarnya dia bisa nge-allow dari IP address, tapi IP address untuk suatu negara kan terlalu luas kan ya, jadi kurang tepat kalau pakai security group. Terus juga security groupnya untuk di application load balancer juga kurang tepat juga karena sama-sama security group. Terus ini ada dia tuh nge-configure web application firewall di level load balancernya yang ada di VPC. Nah, ini jawabannya antara dua ini nih cuy. Tapi kalau yang di bawah ini tuh dia CloudFront nih, aku lupa ya dia belakangnya itu bisa load balance, belakangnya itu bisa isi itu atau enggak. Tapi kalau yang ini tuh web application firewall block IP country AWS. Nah nih bisa ya cuy. Jadi kalau di Cloudflare tuh memang bisa, tapi kalau di AWS aku nggak pernah nyoba. Terus juga kalau di CloudFront tuh bisa ngeblok dari negara tertentu gitu. Tapi karena di sini nggak ada terkait CloudFront CloudFront keyword caching, keyword static file, kayaknya itu yang C cuy. Tapi kalau salah, lah kocak, gimana cara ngecek jawabannya? Astagfirullahaladzim, exam anjir lah. Gitulah ya teman-teman intinya ya. Jadi
solution arsitek ini lebih panjang soalnya, jadi kamu harus bisa bahasa Inggris, kamu harus belajar membaca dengan cepat, kamu juga harus mikir juga nih mas jawabannya masih pendek nih, ada nggak ada jawaban yang panjang-panjang kayak mana ya, ada nggak ya yang soalnya panjang jawabannya juga panjang cuy, sumpah nih apa pokoknya tuh. Nah kayak gini nih contoh lah, kita yang non natif kan harus baca satu-satu kan ya, udah baca harus ngapalin lagi yang atas nih apa, yang B ini apa gitu, yang C ini apa, dan yang D itu apa, terus baru dicari jawaban yang cocok lah. Ini yang bikin waktuku habis banyak coy. Aku tuh pas solusi arsitek tuh ingatku tuh waktu sisanya tuh nggak sampai 10 menit, sisa waktunya tuh nggak sampai 10 menit aku, karena ya kebanyakan baca, kebanyakan mikir, kebanyakan bingung artinya apa gitu. Terus juga nggak mirip praktis exam yang sering beredar, bener, karena yang namanya kasus kayak gini tuh banyak banget kan. Tapi ya seandainya kita belajar kayak gini tuh, tipsnya tuh ya kalau belajar kayak gini mungkin kamu udah tahu nih, oh ternyata jawabannya ini, contoh ya contoh, oh ternyata jawabannya dua ini. Nah tapi kalau kamu niat belajar tuh kamu harus bisa jelasin kenapa yang ini tuh salah cuy. Jadi seandainya nemu soal yang beda tapi karena kamu paham kenapa yang lain ini salah, kamu bisa ngepakai ilmunya itu di soal yang jenis yang lain gitu teman-teman. Nah ini banyak soal yang bikin susah eliminasi jawaban. Kalau tadi yang sebelumnya yang CCP ini gampang banget nge-eliminate, sedangkan yang sekarang ini susah nge-eliminate karena jawabannya itu semuanya tuh mirip-mirip banget cuy. Kayak biasanya kalau soal pas kita sekolah kan yang makin panjang kan makin panjang makin detail, bener kan ya lah. Kalau kayak gini gimana anjir, panjangnya sama, detailnya sama, mirip-miripnya sama. Jadi di situ aku kayak stuck beberapa menit tiap jawaban gitu buat nentuin mau jawab yang mana. Bentar cuy, azan dulu. Oke lanjut cuy, sampai mana tadi? Ya benar ya tadi ya, terakhir tuh kalau nggak salah tuh aku kehabisan waktu ya, aku kehabisan waktu karena jawabannya susah, bahasa Inggrisnya susah, aku Inggrisnya remet pula. Terus juga ya jadi vocabnya tuh harus bagus cuy, bahasa Inggrisnya kamu tuh harus bagus. Aku nggak ngerekomendasiin make milih bahasa Indonesia buat ujian, dan tuh nanti malah bikin pusing lagi cuy. Tips dari aku ya, ini balik lagi ya, fokus ke skenario dan arsitektur AWS, bukan cuma hafalan. Kalau cloud partitioner tadi itu kita bisa hafalan sebenarnya, kayak isi itu tuh keywordnya ini lah. Sedangkan kalau solution arsitek ini ya semuanya tuh skenario, jadi kita harus memahami hampir semua service, core servicenya AWS gitu cuy. Itu juga latihan time management karena waktunya ini bakal mepet banget, terutama buat teman-teman yang bahasa Inggrisnya kurang kayak aku. Terus juga perbanyak bahasa white paper atau minimal review exam guide resmi. Ini mungkin lebih tepatnya ya perbanyak latihan aja dari berbagai vendor soal. Jadi jangan dari Udemy saja, maksudku boleh dari Udemy saja tapi ya satu dari instruktur A, satunya lagi dari instruktur B gitu. Jadi style soalnya tuh beda, jauh beda gitu cuy. Nah gitu, terus lanjut yang ke 3 selanjutnya tuh aku ada ngambil sysops karena di 2024 akhir tuh aku dapat kesempatan ya ngambil ujiannya. Aku belajar ini sebenarnya ini sama-sama susah sih sebenarnya sih, sama-sama susah ya. Nah kalau SAA ini lebih ke desain arsitektur kayak lebih luas ya, tapi kalau SysOp ini lebih ke arah implementasi dan monitoring di servisnya. Soalnya sama-sama panjang kayak solution arsitek, tapi nah terus juga nggak mirip practice exam. Jadi kita benar-benar harus lebih dalam lagi menguasai core servisnya AWS gitu cuy. Nah tapi bedanya aku bisa lebih gampang. Apa iya aku ngomong gitu anjir? Serius anjir. Oh iya. Lupa. Wajar gini aku ngetik ini Februari. Nah, Januari tuh anjir, ente lihat sendiri tuh Januari tanggal 30 kan. Saya ingat aku lupa ya, tapi katanya sih ya aku lebih gampang nge-eliminate jawabannya karena tuh kayak wah yang ini mah nggak masuk akal gitu. Jadi bukan nggak sesuai dokumentasi, tapi lebih ke arah nggak masuk akal gitu ya. Mungkin itu salah ya, makanya tuh ya masing-masing orang kan punya triknya kan ya. Bahkan aku masih sisa 21 menit di waktu akhir ujian. Jadi sedangkan yang kalau yang SAA ini kita di 10 menit, aku di bawah 10 menit. Kalau SysOp ini aku 21 menit
Harus juga sama kayak SAA, aku masih banyak beberapa kata yang masih nggak ngerti. Nggak ngerti katanya hingga nggak ngerti kalimatnya, karena ada beberapa kata di kalimat tersebut atau kata kunci di situ tuh malah aku yang nggak ngerti, jadi aku nggak bisa memahami kalimat secara utuh gitu cuy. Nah, emang aku ngomong itu eh nah ini juga fokusnya tuh nggak apa ya, fokus ke CloudWatch monitoring bener atau scaling, lebih ke arah ini sih. Kalau solution arsitek tuh banyak yang nggak hands on tapi bisa lulus, sedangkan sysops ini menurutku benar-benar kamu tuh perlu pengalaman hands on gitu cuy. Terus juga ya jangan ngandelin praktis exam, terus ya boleh ngandelin praktis exam tapi harus ribuan soal kamu pelajari cuy, tapi pas pelajari juga kamu harus belajarin lagi satu soal tersebut kayak yang tadi aku jelasin. Jangan mentang-mentang dah jawabanmu bener karena ngarang kamu langsung loncat ke jawaban ke soal selanjutnya, jangan kayak gitu. Tapi kamu harus bongkar kenapa jawaban yang lain salah, kenapa bukan jawaban yang ini gitu. Nah, terus part 4, tips umum dan ujian. Bentar, kalau nilainya tuh seingatku tuh yang SAA dan sysops nih seingatku tuh kecilan sysops cuy. Punya aku nih kecilan sysops, tapi waktunya tuh aku ngerasa gampangan sysops cuy. Karena ya mungkin yang ini ya, karena aku ngerasa gampang eliminate jawabannya, kayak wah ini mah nggak masuk akal, coret, ini nggak masuk akal, coret. Tahu-tahu per menit per soalnya itu jadi cepet mengerjakannya. Ternyata hasil nilainya tuh bagusan SAA meskipun nggak bagus-bagus banget. Aku lupa tepatnya berapa. Aku nggak ada persiapan sama sekali nih bikin video ini, kayak ngecek nilai, ngecek itu langsung langsung master draft di ChatGPT. Nah, terus tips umum ujian online. Jadi untuk ujiannya tuh kamu bisa on view atau kamu datang ke kantor BINUS kalau nggak salah, BINUS, entah BINUS mana ya. Terus atau secara online ini bisa dari mana aja. Nah, ini berdasarkan pengalamannya aku, kamu tuh boleh ujian di kasur. Jadi kalau kamu nggak punya meja kerja, nggak punya meja apa gitu, tuh bisa di kasur. Jadi kamu duduk di kasur sini, anggaplah duduk di kasur sini, terus di sininya tuh kursi bakso gitu lah. Itu aku pernah kayak gitu dulu cuy, aku pakai kursi bakso. Yang penting jangan ada kertas dan lain-lain. Terus juga di depannya kita, anggaplah aku ujiannya ke situ ya, ke belakang situ ya, berarti di sana tuh jangan kelihatan kayak ada ini cuy, catatan, papan tulis, benda mencurigakan gitu. Kita juga nggak boleh pakai jam tangan. Terus minum boleh asal kelihatan di webcam. Jadi sebelum mulai, botol minummu, tumblermu tuh taruh di sebelahmu gitu. Terus nah ini asik nih, ruangan boleh berantakan asal nggak ada barang yang dilarang. Nah, jadi aku pernah ujian di 3 tempat, 4 tempat malah. Kosku rapi, gudang SMK tuh berantakan, bener-bener berantakan. Isinya barang-barang semua, tapi di situ nggak ada kertas. Di masing-masing barang tuh nggak ada kertas sama sekali gitu. Jadi ya nggak dicurigai. Terus juga di rumah tuh berantakan tapi ya nggak ada catatan dan lain-lain. Terus juga pernah di rumah saudara tuh berantakan banget, isinya kayak pakaian kardus gitu. Itu juga sebenarnya masih aman gitu asal nggak ada barang yang dilarang. Terus juga kayak di belakangku sini tuh, pas di rumah saudara tuh ada ini cuy, poster anak kecil yang yang kayak gini loh. Di belakangku tuh banyak kayak gini tapi masih aman gitu. Padahal kan kayak gini kan ya, kalau mereka nggak tahu kan ya dianggapnya kayak contekan gitu, kayak catatan gitu kan. Tapi kemarin tuh aku masih aman. Terus juga jangan berisik, jangan sampai ada orang masuk kamarnya kamu atau kamu bisa didiskualifikasi. Jadi ada beberapa pengalaman diskualifikasi kata orang-orang tuh kayak HP-nya bunyi, alarm bunyi beneran cuy. Kayak orang baca di Reddit itu kayak jangan lupa matiin alarm ketika ujian. Kemarin saya ujian dan alarm untuk mediasiku tuh bunyi, jadi aku didiskualifikasi gitu cuy. Padahal tuh kemarin tuh aku pas ujian terakhir tuh jujur aku muter ini cuy, muter lagu lo-fi gitu kan di tabletku kan ya. Tapi emang tak taruh jauh cuy, nggak di sebelah meja gitu. Nah, pas itu orangnya ngechat aku, nge-interrupt di tengah-tengah aku ujian, nanyain kan, itu suara alarm bukan? Ya aku jawab bukan, aku ngelesnya tuh kayak ini suara air karena kamarku tuh deket
suara tetesan air karena kamarku tuh dekat WC. Terus juga dia langsung nyuruh aku berdiri muterin kamera 360 ke semua sisi ruangan gitu cuy. Mungkin ya dia curiga. Terus juga alhamdulillah kemarin aman. Kemarin juga pas sebelum aku berdiri tuh dia kan bilang kayak, coba dong tuh tunjukin seluruh ruanganmu. Nah aku pas mau berdiri tuh duduk lagi cuy, aku ngechat lagi, ini aku duduk atau boleh berdiri, soalnya bener-bener semuanya tuh harus dikonfirmasi di ACC sama proktor daripada kita kena diskualifikasi gitu cuy. Nah ini juga harus nyala selama ujian, ini mah ya biasalah ya, harus pakai tools on view kalau nggak salah namanya, on view ini. Nah untuk check-in rulesnya, jadi check-innya tuh bisa 30 menit sebelum ujian dimulai. Check-in ini kayak upload KTP, foto meja depan belakang kanan kiri, kirim OTP ke nomor HP, cek nama lengkap dan lain-lain. Nah setelah ujian selesai jangan langsung cabut. Oh enggak, jadi check-innya tuh anggaplah ujiannya tuh jam 5 malam, jam 5 pagi kan. Jadi check-innya tuh tercepatnya tuh di 4.30. Telat-telatnya tuh di 5.15. Tuh udah telat-telat banget tuh cuy. Gitu. Terus juga total check-in 45 menit. Terus juga aku dua kali ujian ya pas itu di Semarang, 2 kali ujian SysOps dan AI practitioner. Pas SysOps dan AI practitioner. Iya bener, SysOps dan AI practitioner, satu di Semarang satu di Brebes kan. Aku di salah satunya tuh aku nanya kayak, sekarang nih jam berapa gitu. Aku open chat sama proktor nanya, sekarang nih jam berapa. Aku GMT Jakarta ya, time zone Jakarta. Yang satu jawab, terus di ujian lain aku nanya hal yang serupa buat ngetesting gitu, dia jawab nggak bisa, sorry aku nggak bisa ngasih tahu gitu. Jadi ya cuma iseng-iseng doang. Jadi ya kalau kamu mau penasaran nanya jam berapa gitu, soalnya tuh gini Jir, soalnya tuh kan aku ujian jam 1 pagian, jam 2 pagian kan. Nah masalahnya tuh jam setengah 5 ayahku bangun Jir, kadang kan ngetok kamar nyuruh aku sholat kan. Lah itu yang ditakutin Jir, makanya aku harus tahu targetku sih ya selesai sebelum azan subuh, makanya aku nanya gitu teman-teman. Nah semoga tips udah sih cuy, semoga tips ini ngebantu kamu yang lagi persiapan ujian AWS dan lain-lain. Aku dulu Azure juga kurang lebih sistemnya sama, jangan pakai jam tangan gitu. Foto KTP aku Azure tuh ujian jam 2 pagi, Cloud Practitioner tuh ujian jam 10 malam, terus Solution Architect tuh jam 2 pagi, SysOps tuh jam 2 pagi, AI Practitioner tuh jam 2 pagian gitu. Jadi soalnya tuh bener-bener nggak boleh, jangan sampai ada orang lain masuk cuy, ini resikonya gede anjir, daripada didiskualifikasi gitu kan. Ntar malah kamu mentalnya rusak, kamu mau nge-re-attempt gitu, takutnya malah gagal pas nge-re-attempt atau attempt yang kedua karena kamu udah kena mental dulu gitu teman-teman. Kalau ada pertanyaan infoin aja. Ya ini kayak yang tadi tak ceritain ya, kalau yang OC ini dia nggak proctoring sih, tapi ya gampang juga. Kalau yang Alibaba ini dia proctoring tapi nggak seketat itu. Mic-nya apa ya, aku lupa sih, kayaknya tuh on cam tapi off mic, tapi buka software gitu, jadi kayak kelok gitu, nggak bisa googling, nggak bisa buka yang lain dan lain-lain gitu cuy. Nah buat tempat belajarnya ya aku di Udemy sini sama tutorial 7 gitu teman-teman. Ada pertanyaan kah? Set nih bentar lagi, ini berarti aku boleh ngehapus ini ya, aku hapus ya teman-teman. Aku enggak, aku coba tak taruh di deskripsi deh nanti deh. Nah ini buat rangkumannya, kocak rangkuman mah ya kayak tadi ya. Jadi intinya tuh perbanyak belajar, perbanyak membaca mengerjakan praktis exam, perbanyak hands on experience,
per detail pemahamanmu di semua segala sisi sih, karena kita nggak pernah tahu nanti ujian tuh soalnya kayak gimana gitu cuy, daripada pas masuk ujian tuh nyesel. Ini ngomong-ngomong nih, aku akhir bulan itu ada ujian developer associate cuy, tapi aku belum belajar sama sekali anjing. Makanya nih aku rencana besok pagi ini mau minta ngajuin sidang minggu ini gitu, biar masih ada waktu 5 harian buat belajar developer associate kan. Soalnya sebenarnya itu sidangku tuh di 3 Juni gitu. Aku tuh orangnya dongo cuy, nggak bisa multitasking. Otakku ini cuma bisa ngeproses satu tugas besar gitu. Jadi seandainya 3 Juni ada tugas sempro, 30 Mei ada ujian, ya aku gimana anjir, harus megang salah satu. Ya mungkin masing-masing punya punya kemampuan multitasking sendiri ya, tapi ya kalau aku ya gitu cuy. Itu kalau teman-teman ada pertanyaan infoin aja. Ini punya aneh nih anjir, rungkat nih. Kalau teman-teman ada pertanyaan infoin aja. Thank you teman-teman.